Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pertanyaan ini baik untuk kita maknai. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tentu yang menjadi persoalannya adalah apakah Tuhan memang tidak peduli dengan hidup kita, atau kita yang tidak peduli dengan kehadiran Tuhan. Kalau kita menyimak dengan baik bacaan ini, nyata bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita ketika kita diterpa persoalan. Bahkan ketika Tuhan tampak tidur pun, ia tetap peduli. Bayangkan kalau kita manusia, kalau lagi tertidur tiba-tiba dibangunkan untuk peduli, apakah bisa? Pasti susah. Mengapa Yesus mudah sekali peduli walaupun ia tidur? Karena yang tidur adalah kemanusiaan Yesus, tapi keilahiannya tidak pernah tidur. Dan memang Allah tidak pernah tidur. Maka roh Yesus tidak pernah tidur dan ia selalu berkarya. Sehingga ketika Yesus tampak tidur pun, rohnya tetap bekerja. Dan itulah yang membuat dia sangat mudah peduli dengan mereka yang hendak binasa. Yesus tahu mereka sedang diterpa badai. Makanya Yesus segera bangun. Cuman memang Yesus tantang sedikit mereka dengan kesadaran. Apakah mereka menyadari kondisi itu? Jadi sebenarnya bukan Tuhan tidak peduli dengan hidup kita, tapi kita yang sering tidak peduli kalau Tuhan itu selalu berjalan bersama kita. Karena kita mungkin berpikir Tuhan itu dia yang jauh, dia yang tidak dapat dilihat. Makanya kita merasa kalau kita buat yang aneh-aneh, Tuhan tidak tahu. Jangan, Tuhan tetap tahu. Mungkin pasangan hidup kita yang paling dekat pun tidak tahu kalau kita buat aneh, tapi Tuhan tetap tahu. Jadi inilah hebatnya Tuhan. Walau tampak tidur dan tidak ada, ia tetap berkarya, ia tetap hadir. Apalagi kita yang sudah mengakui Yesus sebagai Emmanuel, ya karena Tuhan selalu berjalan bersama kita. Kita menerima tubuh Kristus supaya Tuhan selalu berjalan bersama kita. Persoalannya, bagaimana supaya kita peduli bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita?
Kita ikut misa terus juga, terima komunitas terus juga, belum bisa menjamin bahwa kita betul menyadari kehadiran Tuhan. Kadang-kadang sedikit saja orang merayu dan menggoda kita, kita takluk. Mungkin saja baru pulang misa juga, bisa saja. Kenapa tidak? Kenapa kita gampang untuk tidak peduli dengan kehadiran Tuhan? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya. Karena kita tidak sungguh-sungguh beriman. Bagaimana supaya kita mengasah kepedulian kita kepada Tuhan? Inilah yang dapat kita pelajari dari Santo Thomas Aquino yang kita peringati dan Abraham yang kita dengar dalam bacaan pertama. Pertama kita mulai dari Abraham. Abraham sangat setia dengan janji. Ia tidak peduli dengan kenyataan dan tantangan hidup, karena yang lebih ia pedulikan adalah taat kepada janji. Ia percaya dan setia pada janji Tuhan yang akan memberkati dia. Dan karena ketaatan iman dan kesetiaan pada janji inilah yang membuat Abraham, kita lihat, walau sudah tua tetap dikasih anak. Dia tidak peduli entah dapat atau tidak, tapi dia cukup percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang perlu dijaga adalah ketaatan iman dan kesetiaan pada janji. Mungkin inilah yang membedakan Abraham dengan kita yang hidup di zaman ini. Kita mungkin punya obsesi, untuk mereka yang sudah menikah pasti ingin punya anak. Tapi kalau lama-lama tunggu, kadang kenyataan itu yang membuat kita gampang terganggu. Kesetiaan dan iman kita tergoncang. Mungkin juga pengaruh kita tinggal di lingkungan yang menganggap bahwa kalau menikah dan tidak punya anak itu tidak normal. Maka kita berjuang dengan segala cara supaya bisa membuktikan kalau kita punya. Masalahnya Tuhan walaupun tampak tidur, dia tidak pernah tidur untuk melihat kesetiaan kita dalam iman. Kita kadang gampang mengkhianati iman hanya karena kita ingin menemukan justifikasi atau pengakuan publik kalau kita orang yang betul-betul bisa gitu. Jadi dengan mudah kita mengingkari janji, dengan mudah kita tidak taat pada iman karena kita tidak komit pada apa yang Tuhan bilang. Karena iman kita masih lemah. Abraham tetap teguh pada iman apapun kenyataan hidup. Mau dikasih atau tidak dikasih anak tidak apa-apa. Yang penting dia beriman. Kemudian dia berhubungan dengan Hagar juga kan atas persetujuan Sarah. Sarah setuju supaya dapat anak, ya dia buat. Karena memang Abraham itu untuk beranak cucu banyak, karena waktu itu belum ada banyak orang. Tapi kemudian kan Tuhan menganugerahkan kepada dia anak yang sesungguhnya, yaitu Ishak melalui Sarah, walaupun sudah sangat tua. Karena Tuhan ingin menghargai ketaatan iman dan kesetiaan pada janji. Jadi itu yang membuat dia dirahmati. Dalam hidup kita punya obsesi, kita punya target. Bukan saja tentang punya anak atau tidak, tapi juga kenyataan-kenyataan hidup yang lain. Tapi seringkali kita mudah kecewa ketika yang kita butuhkan mungkin Tuhan belum beri. Kita ingin cepat-cepat untuk dapat, padahal kan Tuhan kan sudah mengatur dengan baik. Kadang juga Tuhan menantang kita dengan cara seperti itu, benar-benar taat atau setia enggak? Tapi kita gampang membelot, kita gampang mengkhianati iman dan janji. Mungkin hati kita terlalu terpeka dengan rayuan-rayuan maut orang-orang di sekitar kita yang mungkin ya, bisa dengan mengatakan I love you, saya cinta mati padamu. Kita gampang sekali terbuai. Padahal Tuhan yang lebih mencintai kita. Pernah saya berdiskusi, bercerita dengan orang tentang ada temannya yang mengatakan bahwa saya cinta mati pada kamu. Saya bilang, kamu percaya? Ya sudah bilang begitu. Saya bilang, cinta mati itu artinya cinta sampai mati. Tapi sekarang kan kamu sudah tidak jalan bersama lagi. Mananya yang cinta mati? Karena hari ini juga kita merayakan
peringatan wajib Santo Thomas Aquino yang berprinsip veritas, kebenaran. Saya teringat dengan ketika hari Rabu saya dimintain memberikan rekoleksi untuk kongregasi OP dari Jogja, itu suster-suster Dominikan, sama dengan ordonya Thomas Aquino yang kita rayakan hari ini. Mereka meminta untuk merenungkan tema sesuai dengan moto mereka, veritas. Temanya menabur sukacita, menuai harapan dalam veritas. Jadi menabur sukacita dengan harapan bisa menuai kebenaran. Lalu saya mengatakan kepada mereka, ada banyak orang mereka, ada guru-guru, ada suster. Saya bilang, suster dan guru-guru sudah paham tentang definisi kebenaran kan? Nah, sudah Romo, apa yang kamu pahami? Ya, seperti yang diajarkan filsafat. Kebenaran itu artinya adequatio res et intellecto, kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran atau perkataan dalam kenyataan hidup. Saya bilang, kalau bicara tentang kebenaran, ada dua versi, kebenaran dunia dan kebenaran surga. Kebenaran surga itu memang kebenaran sejati. Itulah yang diwartakan oleh Yesus. Biasanya kebenaran surga tidak sama dengan kebenaran dunia. Kebenaran dunia adalah pembalikan fakta, itu baru benar. Yang kita anggap baik tidak baik bagi dunia. Itulah yang membuat Pilatus bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Karena dia melihat Yesus itu aneh. Kok orang ini buatnya begini-begini? Kan tidak sesuai dengan pemimpin-pemimpin dunia. Kalau pemimpin dunia itu kan harus bisa berbohong, harus bisa berdusta. Kalau tidak, dia tidak bisa jadi pemimpin yang baik, yang bisa dipertahankan. Nanti kalau zaman-zaman pilkada itu orang harus bisa berbohong supaya dia bisa terpilih. Kalau dia jujur tidak mungkin terpilih. Jadi di dunia harus membolak-balikan kenyataan kebenaran. Nah, saya kembali ke cerita tentang kata-kata saya cinta mati padamu. Itu kan kata-kata dunia. Kalau itu kata-kata Tuhan, seperti hidup perkawinan Katolik, cinta sampai mati artinya sampai maut memisahkan. Apapun terjadi, dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Tapi kalau versi dunia, cinta mati itu artinya cinta sampai Anda diperas sampai mati. Perasaan Anda diperas, mungkin juga kekayaan Anda diperas. Ujung-ujungnya setelah dia untung, Anda dilepas lagi. Tapi orang bisa mengatakan, saya cinta mati pada kamu. Yang penting sudah peras, setelah itu dibiarkan lagi. Karena dia akan kembali ke miliknya. Ini contoh kebenaran dunia dan kebenaran surga. Yang dengan ini juga saya mengajak kita untuk memaknai peringatan Santo Thomas Aquino. Benar nggak kita percaya kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Atau iman kita hanya KTP saja? Kita datang misa karena kita percaya nggak kalau Tuhan selalu berjalan bersama kita? Jangan sampai kita gampang dirayu dan digoda dan digombal oleh kata-kata dunia yang kemudian membuat kita mengkhianati iman dan mengkhianati janji. Bukan berarti bahwa kita harus sempurna. Kita pasti jatuh dalam dosa, tapi setidak-tidaknya kita punya kepedulian iman untuk menyadari bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Ini yang paling penting. Tapi tidak akan pernah ada kepedulian untuk betul-betul percaya kalau kita tidak terus mengasah hati untuk menyadari sungguh-sungguh betapa pentingnya Tuhan dalam hidup. Kita bisa melemparkan Tuhan dan iman kalau kita merasa bahwa Tuhan kok tidak jawab doa saya, Tuhan kok tidak kasih doa saya. Dan dengan begitu gampang kita mudah percaya pada bahasa-bahasa yang mungkin menyanjung-nyanjung kita, menggoda kita, menggombalin kita, lalu kita lupa diri, lupa kita kalau orang Katolik, lupa kalau kita punya Tuhan yang adalah Emmanuel. Santo Thomas Aquino juga pernah ditantang. Ketika umur 5 tahun dia masuk biara Benediktin, sesuai dengan harapan orang tuanya, dia masuk. Tapi setelah di sana dia menemukan bahwa dia tidak cocok di Benediktin, maka dia pilih ke Dominikan yang punya prinsip veritas tadi.
Dia belajar di sana, tapi karena dia memilih masuk Dominikan, orang tuanya tidak setuju dan kakak-kakaknya pergi cari dia di Prancis dan memasukkan dia ke penjara. Dia ikut masuk di penjara, tapi di penjara dia terus berdoa, belajar. Sampai akhirnya kakak-kakaknya dan orang tuanya menerima kenyataan bahwa pilihannya benar. Dia mau menjadi seorang Dominikan. Dan dalam seluruh perjalanan hidupnya, ia mencurahkan seluruh kemampuannya karena dia terkenal sangat pintar. Waktu dia sekolah, kepintarannya itu bahkan mengalahkan guru-guru yang mengajar dia. Tapi dia memakai pengetahuan dan kepintarannya itu untuk melukiskan Tuhan kepada sesama, untuk mewartakan Tuhan kepada sesama, untuk berbicara tentang Tuhan kepada sesama. Sampai suatu saat Yesus kagum dengan dia. Dan karena kagum, Yesus datang ingin memberikan apresiasi dan semacam penghargaan untuk dia. Yesus tanya, "Tom, kamu mau apa dari saya? Engkau sudah banyak menulis bagus tentang saya." Lalu dia jawab apa? "Saya tidak butuh apa-apa kecuali dirimu." Dirimu. Kenapa dia cuma butuh diri Yesus? Karena itulah kebenaran sejati, Yesus, iman kita. Jadi jangan sampai kita mengkhianati kebenaran iman kita, kebenaran ajaran Katolik, hanya karena kita dibuai oleh kata-kata yang menarik dari dunia atau juga orang di luar iman kita. Mereka bukan Tuhan. Kalau kita punya kehausan perhatian dan cinta, Bapak Ibu, kan sering saya bilang, kalau kita mengalami kehausan perhatian dan cinta, jangan cari pelarian, tetapi lari kepada Tuhan. Karena di mana-mana yang namanya pelarian hidup itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, itu yang membuat kita bahagia. Abraham, dia tidak membuat pelarian. Kalau dia saja lari ke lain hati waktu itu, belum tentu dikasih anak walaupun sudah tua kan. Tapi karena dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap lari kepada Tuhan. Sampai dengan sudah dikasih Ishak pun, Tuhan bilang, "Sini anak itu, kau bunuh untuk saya." Dia tidak lari dari kenyataan, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia bilang, "Ini, saya mau potong ini anak untukmu." Tapi karena melihat kesetiaan imannya, ketaatannya kepada janji kepada Tuhan, Tuhan langsung mengirimkan malaikat untuk pegang tangannya dan tidak jadi menyembelih Ishak. Tuhan bilang apa? Sudah, saya sudah tahu kalau kau tetap setia kepada saya. Dan itulah yang membuat hidupnya terberkati. Dikasih anak dalam usia tua, dikasih banyak rahmat dan rezeki, dan menjadi berkat untuk seluruh keturunan. Hidup kita juga seperti itu. Mungkin ada banyak tantangan, kenyataan, mungkin ada banyak rayuan, gombalan, dan mungkin tawaran-tawaran yang nikmat dari dunia di luar iman kita. Itu memang dunia punya kerja. Tapi pastikan kita tetap komit untuk percaya kepada Tuhan kita. Jadi lagi-lagi, kalau mau menemukan cinta dan perhatian yang lebih, jangan lari ke lain hati, jangan cari pelarian. Lari saja kepada Tuhan. Tuhan betul-betul cinta mati pada kita. Buktinya, Ia mencintai kita sampai mati. Di dunia ini banyak orang yang berbicara, "Aku cinta mati padamu." Tapi apakah itu benar? Itulah yang saya bilang tadi, kebenaran Tuhan dan kebenaran dunia itu berbeda. Jadi kalau Tuhan bilang, "Aku cinta mati padamu," dia mati untuk kita. Tapi kalau dunia bilang cinta mati padamu, benar, nanti dia jadi milikmu sampai mati. Sorry, setelah peras dan menikmatimu, dia akan tetap kembali ke orangnya. Jadi itulah hidup kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan bukan tidak peduli dengan kita. Tuhan akan selalu peduli dengan kita. Yang perlu adalah kita tetap setia dalam iman, kita tetap setia dan taat pada janji. Semoga Tuhan memberkati.